dalam masa muda ini mereka mulai berpikir abstrak, logis dan sistematis. Mereka berpikir sudah mulai logis, tidak seperti anak-anak mungkin berpikir cuma bermain atau segala macam. Tapi ketika mereka memasuki masa muda, mereka sudah bisa berpikir secara logis dan terstruktur bagaimana mereka menikmati hidup mereka. Dan bahkan selain daripada itu, dalam masa muda juga menjelaskan bahwa mereka dapat membuat sebuah hipotesis yang mempertimbangkan kemungkinan dan merencanakan masa depan mereka. Selanjutnya, perspektif sosiologi. Menurut pandangan sosiologi, menikmati masa muda berarti berpartisipasi dalam interaksi sosial yang positif dan bermanfaat. Nah, menurut Talcott Person, youth is a transitional state. Nah, Talcott Person memandang bahwa masa muda itu sebagai transisi yang penting dalam struktur sosial. Remaja dan dewasa muda berada pada tahap di mana mereka mempelajari peran daripada orang-orang dewasa tersebut. Mereka coba bersosialisasi dan mereka memandang bagaimana orang-orang dewasa mereka bersosialisasi. Yaitu ada juga dari Pierre Bourdieu dalam bukunya Capital and Habitus. Nah, Pierre Bourdieu ini memperkenalkan konsep habitus dan modal sosial. Menurut Bourdieu, masa muda adalah masa ketika individu mulai mengakumulasi jenis-jenis modal seperti sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi posisinya dalam struktur sosial. Nah, kebiasaan ini dan pola pikir ini akhirnya menentukan bagaimana dia dalam struktur sosial. Lalu juga ada dari Howard Becker. Di sana dia mengemukakan tentang labeling teori, di mana labeling teori ini berfokus kepada pemberian label masyarakat bagi individu tersebut. Jadi perspektif dan stereotip itu menentukan si orang muda itu pada zamannya seperti apa. Dilabeli, contohnya kalau anak itu nakal, maka bisa dijadikan dia adalah anak muda yang nakal. Itu adalah labeling teori. Selain daripada perspektif sosiologi dan psikologi, saya juga di situ menyantumkan tentang perspektif teologi dalam menikmati masa muda. Dari sudut pandang teologi Kristen, menikmati masa muda ini berarti memanfaatkan masa muda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjalani kehidupannya sejalan dengan Kristus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 4:12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam imanmu, dan dalam kesucianmu. Dan juga dalam Mazmur 119:9 di sana mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dalam konteks Kristen ini, menikmati masa muda berarti menjadi teladan dengan dekat kepada Tuhan. Dan kalau dalam Timotius mengatakan bahwa dalam perkataan, dalam tingkah laku, bahkan dalam kasih, supaya itu membuktikan bahwa orang muda ini bukan orang-orang yang sepele. Lalu sebenarnya dalam televisi juga pemuda itu dapat menikmati kebangunan rohaninya, bisa masuk dalam mengikuti partisipasi dalam ibadah, bisa dia juga mempelajari Alkitab, doa meditasi, menghindari dosa, dan menunjukkan integritas dengan cara bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Maka jika dilihat dari kondisi Kristen sekarang, pemuda Kristen sekarang ini, bahwa untuk menjawab kebutuhan pemuda serta memberikan dasar landasan iman yang kuat, tentu perlu diadakan pembinaan rohani kepada pemuda-pemuda tersebut. Gereja perlu serius bagaimana cara dalam menanggapi masalah tersebut dalam membuat rancangan atau strategi pembinaan yang dapat menarik pemuda untuk mengikutinya. Karena dengan cara-cara itu, gereja dapat mampu menjawab kebutuhan pemuda sesuai dengan gereja. Selanjutnya, tinjauan kitab pengkhotbah. Nah, di sini sebelumnya Pak, dari kata berbahagia ya. Nah, di sini saya dalam tinjauan kitab ini saya memfokuskan dari 3 kata, yaitu kata berbahagia. Nah, kata berbahagia ini dalam bahasa Ibrani-nya yaitu adalah sema. Dalam bahasa Inggris yaitu rejoice, dalam Indonesia berbahagia. Kata kerja kualitatif tunggal maskulin. Nah, kata
kata bahagia ini bersifat anjuran untuk menuruti keinginan hati dan pandangan mata. Menurut Refrek KCN ADD dalam bukunya Job and Solomon of the Wisdom of the Old Testament, dikatakan di sana bahwa kata bahagia ini adalah sebuah free will atau kehendak bebas. Jadi di sana diajukan, terserah dia mau berbahagia bagaimana, baik itu mau melakukan hal baik atau seperti apa, itu tergantung dari si individu tersebut. Jadi berbahagialah ini bukan sebuah perintah, tetapi anjuran atau free will, kehendak bebas, terjadi tergantung dari si individu tersebut. Nah, selanjutnya Pak, kata kedua yaitu kata pemuda dan masa muda. Nah, dalam pengkhotbah ini ada dua kata difokuskan, yaitu ada hai pemuda dan juga nikmatilah masa muda. Nah, makanya di sini saya coba mencari dalam bahasa Ibrani kata pemuda ini berasal dari kata bahur. Kalau kita lihat dari terjemahan NIV, yaitu adalah young man. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu pemuda. Nah, selanjutnya kalau kita lihat masa muda itu berasal dari kata yadul, tapi di situ dituliskan beyalutika. Kalau dalam terjemahan NASB yaitu during your childhood. Nah, kita kalau dilihat di sini during your childhood, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pengkhotbah ini mau menunjukkan pemuda pada masa apa sih? Nah, kalau kita lihat childhood ini dalam bahasa Indonesia yaitu adalah masa remaja. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa masa remaja itu sangat penting. Nah, makanya pengkhotbah ini menyampaikan bahwa silakan seorang yang masih remaja, seorang pemuda ini berbahagia, melakukan apa yang membuat dia bahagia. Namun ketika si pengkhotbah ini menjelaskan tentang bagaimana ia berbahagia, tetapi juga pengkhotbah tidak lupa mengingatkan kira-kira apa sih yang berbahagia yang benar itu. Makanya kalau kita lihat pada ayat 10, akhirnya di sana dijelaskan bahwa jangan sampai itu merusak tubuhmu, supaya itu tidak membawa kepada pengadilan. Next Pak, selanjutnya itu adalah kata pengadilan. Nah, dalam kata pengadilan ini dilihat bahwa dalam bahasa Ibrani itu bang mispat, yaitu dalam bahasa Inggrisnya judgment, dalam bahasa Indonesia pengadilan. Nah, kata pengadilan ini artinya adalah sebuah penilaian atau penghakiman yang merujuk pada akhirat atau yang menentukan kita baik atau jahat. Jadi dalam pengkhotbah ini penulisnya mau menjelaskan bagaimana sih masa muda itu kita jalani. Seperti tadi kata berbahagia. Kata berbahagia itu saya dapat definisikan bahwa berbahagia ini adalah salah satu cara kita menikmati bagaimana kita merasa enak dan senang. Karena bahagia itu adalah merasa senang dalam hidupnya. Tapi bagaimana sih seorang pemuda ini dia merasa senang tapi juga berhati-hati terhadap apa yang dilakukan, supaya jangan merusak tubuhnya dan apalagi mendatangkan dia kepada nanti pengadilan. Selanjutnya itu adalah bab 2 yang dapat saya sampaikan. Tentunya Pak, next, yaitu metode penelitian. Tempat penelitian saya yaitu di GKBI Immanuel Tambun. Nah, GKBI itu Gereja Kristen Bahtera Injil yang berlokasi di Kampung Rugam, Jalan Raya Sumberjaya, nomor 9 013 Mangun Jaya, Kecamatan Tambun. Lalu selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode kualitatif. Nah, kualitatif yang ini yang saya ketahui bahwa metode kualitatif ini bersifat subjektif dan prosesnya lebih fokus pada landasan teori. Nah, selain daripada itu juga saya menuliskan di dalam metode penelitian ini tentang alasan penggunaan metode. Nah, saya menggunakan alasan metode ini karena saya menggunakan metode ini ialah untuk memperoleh data-data yang akurat dari orang-orang yang saya amati. Data atau informasi yang diperoleh tentunya saya dapat melalui wawancara, memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait dengan judul yang saya tulis. Lalu instrumen penelitian ini adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Nah, saya menggunakan model pengumpulan data yaitu wawancara.
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan satu arah, di mana orang yang diwawancara mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara memberikan jawaban. Kalau Hopkins menyatakan bahwa wawancara adalah metode untuk mempelajari situasi kelas tertentu dengan perspektif yang berbeda. Nah, komunikasi berlangsung dengan bertanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara ini juga merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara langsung dari informan. Dalam penelitian ini, saya melakukan wawancara yang terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait sikap pemuda remaja di GKBI Immanuel Tambun dalam menikmati masa muda mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kita tidak konsisten ya persoalan begini. Terima kasih untuk itunya. Ada beberapa hal yang perlu saya ingin langsungkan. Ya, yang pertama, penulisannya ini agak sulit membedakan mana yang kutipan langsung, mana yang tak langsung. Ya, itu kita sulit untuk menemukannya. Jadi semua sama di dalam tulisan ini. Jadi mana yang langsung, mana yang tak langsung. Lalu penulisan ini seharusnya itu skripsi itu 2 spasi. Ya, 2 spasi ya, bukan 1,5 spasi. Itu 2,5 spasi. Tapi kita masih pakai Newton Roman 12 ya. Sistemnya hurufnya Newton Roman 12 gitu ya. Itu sistem tulisan. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu di dalam penulisan ini kalau lihat di latar belakang, kebanyakan itu ini agak membingungkan kita karena di sini tidak ada kutipan ya. Jadi ini apa kutipan atau ini semua adalah pendapat dari penulis ya. Mulai dari latar belakang ya, dari latar belakang nggak ada, nanti sampai itu di bawah hanya ada satu, yaitu bangsa negara, itu generasi muda, baru mulai ada satu kutipan ya, generasi muda masa depan itu ya. Tapi itu ya baru nanti itu, tapi di sini banyak itu nggak ada kutipannya. Jadi perlu penulisan itu kan ini soalnya nanti ini disebut pelagiat ini. Tidak masuk gitu ya. Nah ini sendiri atau itu kutipan ya kan, saya udah pada waktu kita pertemuan saya sudah sampaikan, tolong dicatat baik-baik gitu ya. Lalu kutipan juga ada yang perlu di footnote-nya di bawah. Kutipan itu juga perlu ada penjelasan. Nah ini sampai sekarang semua tidak ada satupun penjelasan di footnote-nya gitu ya. Di footnote-nya tidak ada satupun penjelasan saya baca tadi gitu ya. Itu sedikit mengenai penulisan ini ya. Lalu di dalam rumusan baik itu di dalam latar belakangnya ini perlu diperdalam lagi latar belakang masalah yang dibahas itu ya. Latar belakang masalah yang perlu dibahas itu kalau fokus penelitian itu sudah, itu rumusan sudah itu. Nah ini tujuannya ini juga ini coba dilihat dulu. Kita ada 4 tujuan tadi gitu ya. Ada 4 tujuan itu saya lihat itu perlu di itu ya. Kalau 4 itu sudah biasa ya, 1, 2 dan 3 coba lebih jelaskan, lebih itu lagi karena sesuai dengan judul dari belakang gitu ya, judul dari sini konsep menikmati ya gitu ya. Oke, mengenai itu sudah cara penulisannya. Saya masukkan lagi bahwa kajian teori ya. Kajian
kajian teori sebenarnya A itu ya terlalu itu kajian teori. Kajian teori itu seharusnya di situ pengertian masa muda itu ya, pengertian masa muda, lalu pengertian menikmati itu masuk di dalam poin A. Jadi jangan poin A itu hanya pengertian masa muda menurut para ahli. Itu jadi pengertian masa muda seharusnya situ bahas pengertian masa muda, misalnya menurut kamus ya, menurut Alkitab atau menurut para ahli pengertiannya, pengertian masa muda, pengertian nikmati. Itu di bagian poin A. Nah ini poin A itu masa muda, B itu lagi. Jadi itu semua masuk di dalam satu poin. Itu seharusnya itu di poin A, itu di atasnya. Itu jadi pengertian masa muda, pengertian menikmati, dan juga misalnya mengetahui pengertian para ahli itu masuk di satu poin A. Lalu poin B itu situ langsung masuk di tinjauan analisis, di tinjauan. Tinjauan itu misalnya kamu masuk di tinjauan itu kamu masuk di itu histori penulisan dan apa semua itu mengenai berhubungan dengan kitab pengkhotbah. Itu tinjauan itu ya, mengenai penulisnya, penerimanya, lalu garis besarnya atau apanya, itu masuk di tinjauan. Itu di bagian poin B itu ya. Nah baru poin C itu kamu masuk di analisis. Poin C itu baru analisis. Nah di analisis itulah yang kamu masukkan, yang tadi kata-kata yang kamu bahas itu tadi, itu baru masuk di analisis. Ya, lalu yang saya sampaikan pada kita pertemuan terakhir, saya katakan setiap analisis itu kamu setelah translatekan itu, lalu kamu cari itu ayat-ayat yang paralel atau pendukung, atau juga tokoh-tokoh yang memberikan komentar-komentar ya. Misalnya saya catat di sini banyak yang memberikan komentar ya, komentar mengenai pengkhotbah itu, banyak orang yang memberikan komentar mengenai pengkhotbah di sini ada banyak gitu ya. Saya catat di sini misalnya itu Bartolomeo di situ, atau juga Derek Gunther dan Michael Eden, dan juga Ayn Profen, Temper Lokman, dan juga Graham yang saya sudah bilang pada itu ya. Philip Regen, Roland itu, dan Billy Thomas itu, dan Richard Becker dan sebagainya. Itu komentar-komentar. Jadi itu kamu masuk setelah kamu tadi pengertian translate dari bahasa asli itu, lalu dari komentar-komentar buku-buku komentar tadi, baru nanti kamu masukkan pendapat kamu. Ya, pendapat kamu. Kamu setuju dengan pendapat ini atau enggak? Menurut kamu ini apa? Itu setiap kata yang tadi di analisisnya itu. Ya kan? Ya masih ingat kan? Ya, baru saya sampaikan, saya rekam itu, baru itu kamu sampaikan itu pendapat kamu. Menurut kamu ini yang lebih tepat yang mana? Itu. Lalu kamu memberikan solusi dari pendapat-pendapat tadi. Ya tadi kamu sudah jelaskan, saya sudah jelaskan juga tadi sedikit. Misalnya satu kata itu saya sudah bilangkan, apakah ini kata imperatif atau ini kata apa yang kata ini harus terus menerus, atau satu kali, atau satu kali baru diulang berapa kali. Misalnya menikmati itu, apakah sesuatu yang imperatif itu seterusnya, apakah terus menerus menikmati? Saya sudah jelaskan itu kan. Nah itu jadi perlu dilihat lagi di analisisnya itu ya. Di analisisnya perlu diperdalam sampai segitu di analisisnya itu ya. Nah itu sedikit di bab 2 mengenai analisis itu, sehingga kamu menemukan asli yang sebenarnya. Tapi di sini kan rata-rata di bab 2 itu kan itu hanya asli doang gitu ya. Tidak ada pendapat, komentar-komentar, tidak ada itu, tidak dan juga kamu punya pendapat juga tidak ada sama sekali. Masukan kamu juga tidak ada sama sekali. Ya kan? Padahal kita pertemuan terakhir saya bilang itu harus, itu wajib. Karena itu bukan itu hasil karyamu. Itu kamu pindahin pendapat orang, transit orang, tidak bisa. Itu kan harus kita punya itu karya di situ. Di poin 2 itu yang paling penting di situ. Ya, masih ingat ya? Jadi itu supaya itu masuk dulu ya. Lalu saya lihat di poin 3
bab 3 ya, kalau dilihat di bab 3 ya, di bab 3 itu di bab 3 itu ini yang saya lihat hal yang paling perlu diperhatikan baik-baik di bab 3. Ini kan kamu buat di sini bab 3 ini kan hanya rata-rata teori daripada penelitian, misalnya metode kualitatif, kuantitatif, metode survei, metode apa segala. Bukan itu tujuannya 3, bab 3. Bab 3 itu penelitiannya adalah kamu itu berapa banyak selebaran yang kamu edarkan. Misalnya kamu edarkan 300, 200 kembali. Nah dari 200 itu kamu analisis berapa yang dipenuhi target yang kamu inginkan, lalu mana yang tidak masuk itu. Jadi harus ada datanya, lalu ada grafiknya, grafik daripada itu kan, ada di metodenya itu ada grafiknya, kasih warna-warna grafiknya itu. Lalu misalnya wawancara langsung tadi, dan itu ada wawancara langsung kan. Nah wawancara langsung itu berapa orang yang memberikan positif, dan di wawancara itu umur berapa sampai umur berapa. Di sini kan kamu udah catat sama sekali mudah, tapi nggak ada wawancara itu siapa, di mana, umur berapa sampai umur berapa, dia remaja perempuan atau laki-laki, pemuda laki-laki perempuan, ini juga nggak ada. Itu jatuhnya. Jadi wawancara itu, lalu berapa orang yang kamu wawancara, berapa lama, lalu dari wawancara itu kamu buat statistiknya, itu kan, kasih warna-warna, itu misalnya berapa yang dibutuhi, apa yang kamu itu. Ya mungkin itu yang dapat saya itu. Lalu yang tadi yang terakhir, daftar kepustakaan itu terus terang aja pada waktu saya dengan Bapak di 3 ada standar buku-buku perpustakaan ya, berapa itu, apalagi pada waktu saya kuliah di Amanat Agung ya, di Amanat Agung terus terang aja kayak Yayasan Andi aja tidak masuk. Jadi daftar perpustakaan itu standar di Indonesia itu misalnya kayak itu kayak BBK itu masuk, BBK Gunung Mulia masuk itu ya, terbitan ya, atau juga terbitan dari Saat Malam itu ya. Kalau saya kuliah di Amanat Agung ada daftarnya ini, buku tidak boleh pakai buku ini kalau deskripsi ya. Pada waktu saya kuliah di Amanat Agung, yayasan saya itu terang aja, Yayasan Andi aja tidak masuk. Padahal banyak orang tulis pakai Yayasan Andi gitu ya. Kalau pindah dari Bandung masih masuk gitu. Jadi supaya maksudnya apa, standar penulisannya itu lebih apa ya istilahnya itu ya, lebih berbobot begitu ya gitu. Jadi buku-buku juga misalnya kamu harus tulis misalnya kira-kira tokoh-tokoh Injili yang di situ berapa, liberal itu berapa, jangan sampai nanti karismatiknya 90% masuk di situ, kan repot juga kita. Kan saya udah bilang dari awal kan, kamu harus tahu tokoh liberal itu berapa yang kutip, tokoh Injili berapa, kita Injili loh, jadi harus mayoritas Injili ya kan. Lalu misalnya karismatik itu kira-kira berapa persen, tidak usah sudah terlalu tinggi dan terlalu banyak. Lalu saya katakan kalau misalnya kamu kutip dari Google, dari internet, tolong dicari latar belakangnya, orang ini ada seorang pengajar, seorang gembala, seorang penulis, lalu lihat dulu juga itu kira-kira sejarah latar belakang kehidupannya, biodatanya, itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan penulisannya atau tidak. Jadi jangan main kutip, kan saya udah bilang, jangan main kutip. Jangan sampai nanti dia tulis tapi tidak sesuai dengan pribadinya. Ya kan saya sudah bilang ke awal. Ya itu mengenai daftar perpustakaan yang saya bilang di belakang 30 itu perlu itu ya. Itu banyak yang itu ya, sebenarnya di sini banyak yang agak gitu ya. Jadi saya berharap nanti coba diperdalam lagi. Ya terima kasih, itu yang dapat saya harapkan. Saya ingin Bapak silakan Pak. Kenapa sih kamu tulis menikmati masa muda? Menikmati masa muda. Oke baik, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tidak terbelakang masalahnya itu banyak anak muda yang bahkan dari yang saya wawancarai sama mereka, menikmati masa muda menurut mereka itu ternyata tidak seperti firman Tuhan Pak.
Mereka biasanya kalau saya tanya, saya tadi kata saya ada prawawancara sama mereka, saya tanya menikmati masa muda menurut kamu itu seperti apa sih? Kalau saya menikmati masa muda itu ya tadi seperti tadi, merokok, jalan-jalan, healing. Nah itu menikmati masa muda yang mereka pandang itu adalah sebuah hal yang menikmati masa muda mereka. Nah, makanya saya pikir saya ingin mengangkat konsep menikmati masa muda ini supaya anak-anak muda zaman sekarang itu tahu ternyata menikmati masa muda ini konsepnya itu ada, dasar pemikirannya itu ada, yang benar itu seperti ini, tidak seperti yang mereka tadi katakan bahwa menikmati masa muda itu ya lakukan apa yang kita suka, walaupun yang tadi jadi saya mau menikmati berarti terserah dia, tapi kalau dalam pembahasan tadi menikmati tapi jangan sampai seperti ini. Nah, makanya saya ingin mengangkat tema ini, ingin menjelaskan kepada masa muda terkhusus di gereja tempat pelayanan saya bahwa menikmati masa muda itu sebenarnya tergantung kitanya, tergantung pemikiran kita, pemahaman kita terhadap menikmati masa muda tersebut. Mereka tadi berpikir bahwa menikmati masa muda kalau dengan beribadah, dengan pelayanan itu bukan menikmati, tapi hambatan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya menikmati itu justru pemikiran dia tentang bagaimana dia cara menikmati itu dia. Seperti itu, Pak. Menjadi menurut kami. Iya. Ini masalah hidup kami, bukan masalah penelitian. Bukan masa. Karena saya juga sebenarnya sempat seperti itu, sempat memiliki konsep menikmati masa muda yang salah. Berarti masalah hidup kami, Ya. masalah penelitian. Tapi dalam penelitian juga ada seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan ada Contohnya mana teori? teori yang saya wawancara itu tadi ada yang Teorinya. teori tentang masa muda tadi. Kamu tahu nggak artinya masalah? Masalah ya. Apa itu masalah? Masalah itu sebuah hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang benar. Kalau masalah penelitian, berarti adalah adanya gap antara realitas dengan teori. Jadi, kalau membuat sebuah penelitian, pertama-tama mesti tahu teori. Kita tidak tahu ada masalah tanpa teori. Mungkin itu. Mungkin tanpa teori. Maka kamu kan katakan sini ada Pengkhotbah 11 ayat 11 sampai 10. Ini kan mau jadi teori kan? Betul kan? Untuk lihat itu kan realitas. Gitu kan? Sebelum kamu tulis, ekseg kamu buat menurut kan? Berarti kan eksegese kan? Betul kan? Tapi saya nggak lihat buku-buku yang terkait dengan alat bantu untuk eksegese. Tidak ada kamu yang cukup lumayan. Tidak ada. Yang ada tampilan beberapa yang menurut saya juga umum. Maka lucunya ada di kitab Matius. Ya. Bukan padahal kamu bahas kitab khotbah kan gitu ya. Nah, ini kan eksegese. Menurut ya. Menurut apa namanya Pengkhotbah 11 ayat 11 sampai 10. Kalau eksegese itu kan subjektif kan? Dia ibaratnya analisis isi lah. Kualitatifnya di mana? Kamu tahu kualitatif? Kualitatif adalah sebuah penelitian untuk menemukan teori. Ya kan? Teori. Kalau data kualitatif adalah data kata-kata. Data kualitatif adalah data angka-angka. Beda antara data kualitatif dengan penelitian kualitatif. Ya kan? Jadi kalau kamu buat penelitian kualitatif, kamu mesti membangun teori. Tapi kan kamu ini sebenarnya sederhana, eksegese. Dan eksegese apa-apa? 14 sampai 10. Pastinya kan kamu sudah banyak baca bukunya dulu dong. Ya kan? Apa sih yang menjadi utama? Di sini saya nggak lihat sama sekali yang menjadi dasar teorinya kita Pengkhotbah. Kamu tahu kan, kalau pertama kita buat paragraf,
belakang. Paragraf pertama itu adalah itu penjelasan tema atau minimal adalah judulnya itu secara umum, ya kan? Karena sekarang ini penjelasannya adalah apa namanya? Kenapa sih? Kan tujuan presiden adalah ingin menjelaskan pentingnya memahami apa namanya konsep menikmati masa muda yang benar sesuai dengan Pasal 11 ayat 11 sampai 10. Kan gitu kan temanya kan? Gitu kan? Berarti kan kamu setelah itu kan menjelaskan masalahnya. Berarti ada menurut pengorban itu ada yang benar, realitasnya ada yang tidak benar. Kita paparkan sini kan. Kalau kamu buat identifikasi masalah, ya kan? Oh ini loh anak muda sini begini, ini di sini, gitu kan? Kenapa kamu buat kayak gini di gereja Immanuel Tambur? Memang dia bermasalah semua, gitu kan? Tanya ini pasti ada masalah atau enggak? Kalau bermasalah kamu ingin memberikan solusi kan? Itu kan? Saya nggak tahu apakah mereka bermasalah atau tidak, saya nggak tahu juga. Kalau tiba-tiba kamu masalah tuh gerejanya malas juga. Berarti gerejanya nggak mampu tuh menjelaskan tentang bagaimana anak muda harus hidup benar, gitu ya. Dikasih soalnya mau bilang kan, nggak tahu ajaran apa, ada ajaran khusus yang mereka ajarkan terkait tentang khotbah. Saya juga nggak tahu. Kan? Nah, sekarang seperti itu makanya ini kan menjadi kurang jelas masalahnya. Harusnya saya katakan mesti dilihat masalahnya apa. Nah setelah paragraf itu, setelah paragraf penjelasan tema atau itu, barulah kamu jelaskan tentang menurut gap antara realitas dan teori. Kan? Di situ kemudian kamu tunjukkan ini loh. Masa muda anak-anak sekarang ini ada apa realitasnya tidak memiliki konsep pemahaman masa muda. Padahal menurut Alkitab ada begini, siapa aja yang mengatakan begitu, ya kan? Jadi kan kamu jelaskan ingin memberikan klarifikasi, ya kan, tentang bagaimana konsep menikmati masa muda yang benar, yaitu menurut 14:11 ayat 11-10. Berarti kamu membuat eksegese. Ya kan, ajaran teoretik itu apa ajaran teoretik itu kan di eksegese itu. Jangan kamu tempelkan psikologinya, saya jadi bingung gitu. Kamu penelitian bukan, kemudian banyak kan data-datanya bukunya bukan penelitian eksegese, buku psikologi dan segala macam gitu kan. Yang terkait dengan eksegese sedikit sekali. Nah sekarang coba jelaskan sama saya, apa sih buku tentang tafsir Pembatma itu yang kamu sangat kagumi isinya tentang 14:11 ayat 11-10. Siapa orang? Saya sih pakai Matthew Henry. Tafsiran sangat singkat Matthew Henry. Kalau saya tulisan Matthew Henry singkat aja. Dia nggak jabaran secara jabar apa? Iya. Tapi kalau kamu buat misalnya ada yang jika ya, karena kan eksegese itu puncaknya kan hasil kebiblikan, bukan tafsir ya. Kalau kamu tarik itu ada bagian itu pertema pentingnya apa gitu. Kita untuk dapat itu. Tapi kalau yang tafsir itu kayak itu saya masih ada sedikit. Cuma itu gimana ya? Ya sekarang siapa yang sekarang yang terbaru lah? Sekarang sih, nah ini kelemahan saya nih Pak di sini. Saya menggunakan buku-buku yang ada di sini, yang ada di kamus ini. Kayak jurnal lah jurnal. Kalau jurnal, Mana jurnal? saya juga ini menggunakan survei perjanjian lama. Itu bukan jurnal. Oh, iya. Survei kan
biasa aja. Jadi kalau tulis kali ini ya, kalau mesti membaca jurnal 5 tahun terakhir, supaya kita tanya gini, apa sih kamu bahas ini? Apa tema itu penting? Kalau tema itu penting, dia masih dibahas buat 5 tahun terakhir ini. Kalau tidak ada yang bahas, itu berarti tidak penting. Kalau tidak penting, apa yang diteliti? Berarti logikanya kan? Apa itu penelitian? Oh, menurut saya penting kok, begini-gini. Ya menurut kamu. Buktinya nggak ada kok orang yang tulis tentang itu kan? Ya nggak berarti berarti masalah hidup, bukan masalah penelitian. Ya, nah, penelitian itu. Nah, sekarang saya coba ingin belajar kamu lihat itu. Itu menurut saya sudah agak terlalu jauh karena buku-bukunya itu masih semua. Isi-isi diberikan, tapi dengan bukunya saya referensinya banyak sih, tapi nggak sesuai. Nggak ada intinya. Kalau kamu buat kata kamu dari bahasa itu, mesti ada cerita sih. Nggak ada gramatika bahasa itu. Kamu nggak ada. Ya. Jadi gimana caranya isi-isi dapat kamu? Lucu kan? Berarti kamu baca tafsir orang lain kan? Boleh lah, tafsir juga harus banyak juga mengenai berarti kamu tafsir kitab Muhammad banyak di mana? Cuma ada nih ya, coba ya lihat ya. Ya intisari kita menjadi lama ya. Kemudian kita perjanjian gitu. Nanti Henry kan kita perjanjian. Tadi kamu bilang itu Henry kan? Tapi kenapa kamu pakai kita perjanjian? Ya kan? Mana? Mati Henry yang kita khutbah. Nggak ada. Dari mana kamu bilang kamu tahu pesan itu? Mati Henry yang kamu bilang tadi aja. Kita menjadi ya. Sekarang kamu mau buat itu, mau ngangkat kita khutbah. Berarti kan kamu mesti baca dulu yang terkait ini. Nggak ada. Yang ada kamu baca Mati Henry yang paling bagus. Kita menjadi ya. Berarti kamu perlu punya konsep. Makanya saya nggak heran kamu baca tentang segala macam ini, berpikir terus, ini belum ngerti apa aja. Seperti teologi, nanti dulu aja. Kita selesai hidupnya, berpandangan semuanya. Baik, apa ya? Juga terus kita mengubah. Kalau begini, saudara-saudara, ya, isi kita mengubah, story, dalam itu sebenarnya observasi, ya, bisa di perlindungan. dia tahu saya tahu saya punya. Iya. Sudah tanya. Dia udah terjemahan bahasa Indonesia udah banyak sekali. Iya, banyak terjemahan itu ya. Cuma kita singkat, banget. Nggak ada tuh. Seperti itu ya. Jadi kalau menulis sebuah penelitian, kalau kamu buat itu tetap kamu harus mempunyai dasar, yaitu teori-teori siapa sih tokoh yang menggali itu secara dalam mengenai kitab khutbah itu. Nah baru kamu lihat ini jadi teorimu kan, mentara ya, untuk melihat realitas. Oh itu ada masalah, gitu kan? Jadi kalau nggak ada teorinya, kamu belum selesai konsep penikmati masa mudanya. Jadi kalau penelitian itu mesti ada penelitian, misalnya penelitian awal. Penelitian awalnya kamu tuntas dulu tuh teorinya dulu, ya tuntas dulu, baru kamu bisa melakukan. Bukan itu cuma kumpulan data. Berarti kan kamu selesai buku-bukunya mesti selesai dulu baca. Jadi saya katakan bacalah buku yang membahas tentang hal ini, ya. Tentang menikmati masa muda. Ada lagi yang siapa yang pernah hedonisme segala macam, hedonisme Kristen gitu kan? Ada kan seperti itu dalam buku-bukunya kan? Ya Faker ya, bukan ya? Lo siapa? Soalnya lupa tuh banyak kan yang pakai hedonisme Kristen gitu kan? Kan ada istilah sekarang kan pakai begitu kan? Nah, itu pakai dia berarti, ya itu berarti lebih kepada biblical sistematik gitu ya. Ini kan eksegetikal kan? Nah itu dipahami dulu gitu loh.
konsep itu. Nah, baru kamu lihat realitasnya gimana sih saat ini, kan gitu kan? Ada gap enggak antara realitas dan teori ini? Nah itu namanya masalah. Nah kalau ada masalah seperti itu, berarti kamu bisa belajar penelitian, bisa berkaul seperti begini, namanya klarifikasi. Ini klarifikasi sebenarnya hanya klarifikasi pandangan-pandangan orang yang kamu anggap salah. Ada isu-isu ya, ada begini kan, tadi kamu bilang kan, kamu buat klarifikasi namanya. Klarifikasinya adalah dari kita mengobrol secara eksplisit. Itu yang kamu jangan harusnya kan seperti itu. Jadi ya harusnya menurut saya sih kamu mesti kerjakan itu dengan ya jelas. Kemudian juga kamu juga mesti belajar menulis ya. Rumusan masalahnya 3. Tujuan penelitiannya 4. Enggak itu. Ngapain? Tujuan kita sebagai persatuan dalam penyelesaian tugas akhir. Ya. Kalau tujuan penelitian itu mesti ada di sini. Gitu, dia kan tujuan penelitian itu kalimatnya kalimat pernyataan, rumusan masalah, pertanyaan, penelitian. Jadi kalau nanya 3, ya jawabnya 3 gitu. Jangan nanya 3, jawabnya 4. Gitu. Nanti kesimpulannya juga ada 3. Kalau kamu mau membuat sistem ya, boleh ada pertanyaan penelitiannya 3, kesimpulannya 4. Tidak boleh. 3 kita semuanya. Nah seperti itu ya, ini ajar teorinya ya menurut saya sih ya kamu jelaskan aja. Sebenarnya kan exegesis aja udah gampang gitu kan. Apa yang repot gitu kan, langsung aja sih. Dan kemudian baru kamu carilah aplikasinya di media itu misalnya gitu kan. Tapi nah, apa namanya harus dengan data-data yang baik. Kalau kemudian juga saya analisis kamu bingung. Kualitatif. Apa sih analisis kualitatif? Analisis kualitatif ini berfokus kepada tadi kajian dan ternyata yang benar yang Bapak katakan bagaimana memasukkan ini, sedangkan teorinya aja masih ini, sedangkan kualitatif ini berfokusnya kepada tadi landasan teori tadi. Atau ya analisis kualitatif itu namanya menggunakan analisis triangulasi. Triangulasi artinya Anda mendapatkan data dengan berbagai cara dan juga berbagai sumber. Contohnya dengan observasi, wawancara, dokumen. Yang disebut analisis data adalah ketika sumber data itu menunjuk kepada hal yang sama. Itu namanya data jeduk. Itu baru disebut data. Kalau ada perbedaan dari ketiganya, itu artinya tidak ada data. Sudah. Ini jangan main-main dengan analisis triangulasi itu. Jadi kalau ketemu 3 orang beda, itu belum dapat data. Kamu harus cari lagi informan. Siapa yang bohong? Betul kan? Jangan diberitahu. Nanti ketahuan. Tanya bohong, majelis yang bohong, atau apa? Jadi saya begitu itu jadi mencari data itu nggak gampang. Itu namanya analisis. Jadi kualitatif itu datanya begitu. Makanya dia pakai berbagai sumber. Oh, berarti bilang begini, majelisnya bilang begini, jemaatnya bilang begini. Ada saja satu perbedaan, itu bukan data. Sudah, itu jangan benar gampang kalau begitu. Sudah ya? Yang itu namanya analisis kualitatif. Tapi makanya dicari terus, digali terus. Kalau kamu nanya lagi, waktu kamu kasih, oh kita ada ini. Kamu datang lagi, tanya lagi ulang. Datang lagi. Nah, gitu. Itu berarti sesuai itu namanya data. Memang kadang-kadang penelitian di seperti ideologi sederhana, kasih kirim gitu lah, udah nggak diperiksa lagi. Tapi kan itu kan dia prosedur belajar. Itu kalau sudah tingkat untuk memahami benar, dia mesti begitu. Nah, sekarang ini saya lihat lebih baik kalau memang kamu melanjutkan, buat aja exegesis. Gak usah repot-repot, ya kan? Ada belajar metode exegesis kan? Itu aja dilakukan kan? Ya, kan?
ngapain lagi kajian teori? Kan kamu ngomong teori kan? Ya eksegesis dong. Ya enggak? Sederhana aja gitu langsung eksegesis. Khotbah 11-10 kan? Mulai dari tulis segala macam gitu, baru kamu artikan kata-katanya kan? Setelah selesai, itu kan tafsiran kamu kan? Kamu bandingkan dengan para pakar. Dan itu namanya pembahasan, ya kan? Nah di situ kamu ketemu dari pandangan-pandangan pakar itu yang menghubungkan dengan diri kamu membuat konstruk. Kira-kira jadi maksudnya apa semuanya? Itulah karya kamu. Dan kamu kemudian kamu simpulkan. Sebenarnya sederhana nih, tapi kamu buat sulit. Karena kamu buat sulit karena kamu membahas kajian yang bukan bidang kajian. Masuk ke psikologi lah, masuk ke mana? Kamu teologi atau Pak? Teologi Pak. Sebenarnya Bapak pembimbing satu udah bilang kemarin, wah kamu pas di cek punya saya, wah punya kamu salah nih Don. Kamu harusnya nggak usah bahas kristologi bla 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 ini, langsung aja ke latar belakang, langsung latar belakang kita, langsung apa produksi bla 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 ini. Namun itulah saya mendengar atau mencoba cara saya sendiri yang ternyata salah. Bukan dengan salah, karena buku yang kamu baca ini tidak ada hubungan dengan ini. Ya udah lihat ini. Ya berarti bukunya gimana? Lihat kan? Ya coba lihat kamu lihat yang saya tandai ini, saya Henry, tapi juga ini kata perjanjian. Terus survei perjanjian, baru latar belakang kan? Tata bahasa Ibrani, hubungannya apa dengan bahasa Ibrani? Ya kan? Metode penafsiran kita. Nah, masih bisa sedikit lah ya. Kemudian eksegesi perjanjian lama. Oke lah, tapi yang perjanjian lama maksudnya apa kan nih? Ini kan teorinya kan, mengeksegesi kan? Oke. Terus gramatika bahasa Ibrani. Apa lagi? Kalau dia gramatika historis kan atau belakang, berarti kan katanya kan, asal kata kan? Asal kata berarti kamus kan? Kan begitu kan, kalau eksegesi kan? Nah kalau dia tafsir, bisa bentuk jadi kan? Betul nggak? Nanti kamu bandingkan dengan tafsiran mereka. Apakah tafsiran kamu itu betul? Dari mana kamu tahu betul? Karena para pakar yang menangkap sama juga sama dengan yang saya utama. Bukan berarti kamu lebih baik dari mereka. Ya kan? Kamu kan berarti masuk sarjana kan? Jadi apa? Prosedur yang saya gunakan melakukan eksegesi ini menghasilkan hasil yang tepat. Sebagaimana juga menjadi hasil yang dilakukan oleh para pakar tersebut dalam bukunya ini. Oke? Jadi kamu jangan mengatakan saya menemukan teori baru loh, gitu kan? Eksegesi seperti itu. Nah tiba-tiba kamu buat teori baru, gitu kan? Jadi gimana? Jelas? Ya, jadi nanti di judulnya di atas itu implikasinya bagi gereja ketika ditanggung. Ya, jadi kamu jangan meneliti lagi gereja itu memberikan implikasinya bagi mereka gitu loh. Ya. Jadi saya tidak usah meneliti lagi di situ, tapi di kajian teorinya aja di situ. Oh, kalau eksegesi kan kalau kamu buat di gereja itu, tentunya kamu kesalahan. Pakai data itu kan, kita tanya aja poin-poinnya, wawancara itu segala macam. Tapi tadi dia tidak boleh ada perbedaan, kesesuaian. Ada ketidaksesuaian antara hasil wawancara. Dokumen cuma saya bingung. Dokumen itu apa? Apakah dokumen gereja? Apa ada dokumen gereja di GBI? Di GBI? Menurut saya nggak ada. Paling-paling tata gereja, tata dasar. Kamu latihan tata dasar tata gereja. Apa mungkin tata gereja di GBI itu diterapkan? Biasanya enggak. Kalau gereja mampu, gereja yang juga tidak makin enggak. Mereka kadang-kadang cuma ada tata dasar tapi tidak dilakukan secara kaku gitu. Nah itu dia. Kalau kamu mau begitu kan seperti itu. Kalau mau ke sana tuh ada lebih berat sih gitu. Kalau berat di kabinya. Kalau mau ya untuk saudara nambah sih masih oke juga sih. Cuma kamu tadi harus hati-hati. Ya itu tadi data dokumennya apa tuh? Apa data dokumennya apa? Terus data wawancaranya apa? Terus apa namanya observasinya? Observasinya gimana caranya kamu mengobservasi?
itu di situ bukan dokumen sih Pak, Apa? sebenarnya dokumentasi. Dokumentasi juga dokumen. Iya. Dokumentasi itu apa misalnya? Foto, iya. Ya foto tuh mau membaca. Foto juga dokumen. Kan waktu kamu foto kan kamu jelaskan foto itu apa? Dokumen. Kan menyebutnya dokumen ataupun dia punya ini. Nah, bisa nggak itu kamu berarti kan pandangan kamu observasi juga. Fotonya diapain gitu loh? Kegiatan apa ada penggunanya? Enggak sih, ini di sini sebagai bukti bahwa saya melakukan penelitian. Wih, sekali. Bukti mah tinggal minta surat dari sini kamu pergi ke sana. Kamu minta foto. Kan nanti kan minta kan ke saya kan, lewat admin kan, kita mau penelitian ke GBI, saya kasih. Itu bukti kan. Masa pakai foto-foto lagi? Kalau memang tidak foto-foto itu harusnya ke pengumpulan data. Iya. Tapi ini tidak usah lagi Pak. Gimana? Jadi maksudnya kesimpulan Bapak, kamu lanjutkan eksegesi atau bagaimana? Sekarang ternyata lain kalau mau lanjutkan, Iya. solusinya hanya eksegesi gitu loh. Bagaimana? Mau lanjutin? Sebenarnya kalau dalam hati sih pengen melanjutkan Pak, melanjutkan, tapi seperti tadi yang saya katakan, saya itu kesulitan dalam mencari buku karena saya juga sempat kemarin ke Perpustakaan Nasional, sampai di lantai 22 tuh, di situ carilah buku-buku Kristen di mana ada, tapi tadi seperti itu, cuma tafsiran macam-macam itu cuma setengah itu, makanya akhirnya berapa bulan, yang 2 bulan pertama itu akhirnya saya susah nih cari tentang apa namanya buku-buku tentang teologi ini sangat sedikit yang saya ketahui, dan saya yang ada di sini juga tadi cuma ada Matthew Henry Wycliffe, ada itu juga, ada si kamus di situ, di kamus situ ada ensiklopedia juga ada, mana sempat saya baca, tapi itu ternyata saya tidak cukup datanya untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya pengen eksegesi. Kalau eksegesi mungkin yang datanya banyak di Batu Gardu. Yang banyak datanya Batu Gardu. Batu Patok Gardu. Pato. Togardo. Pato Gardo. Yang Nanti Dia kan ahli di situ. Terus saya kan dia empirisnya. ya. Batu Gardu memang banyak bukunya. Tapi asal membuat. Iya. Eksegesi berarti bahasa kamu mesti kuat. Namanya eksegesi kan? Bahasa Inggris, kan? Yang bahasa-bahasa Indonesia kan yang tahu. Jadi, Tapi bahasa Indonesia juga Pak mengenai